BPK Insight hadir untuk mengajak kalian mengenal lebih dekat lewat cerita dan sudut pandang yang berbeda. Baik, selamat datang di BPK Insight, podcast pembelajaran BPK Korpu. Ketemu lagi dengan saya, Pulung. Ya, kayaknya namanya cuma satu di BPK ini, nama Pulung. Ya, kita di sini sudah kehadiran. Kedatangan bukan kehadiran ya, kedatangan salah seorang yang kalau teman-teman BPK tentunya sudah sangat, atau sobat pembelajar juga sudah sangat familiar beliau ini. Ini ngomong-ngomong lebih kelihatan muda ini karena WFH atau gimana Mas Nofis nih kan? Ini efek kamera. Efek kamera. Oke. Nah, karena kita bicara efek kamera ini, iya, teknologi kita bicara tentang teknologi ini nanti ya. Jadi nanti kita akan diskusi banyak tentang teknologi dan kaitannya bagaimana dengan penggunaan di BPK ya. Tapi sebelumnya bagi rekan-rekan ya, sobat pembelajar ya, kita ini Mas Nofis ini kita nyebutnya sobat pembelajar. Jadi kalau para pendengar podcast kita ini adalah sobat pembelajar kan, atau sahabat pembelajar ya, kurang lebih hampir sama. Kayak kalau zaman kita muda dulu ada sobat apa itu, sobat padi ya. Ya itu zaman masih kuliah mungkin ya. Bukan kawan padi atau kawan untung, bukan ya? Bukan, itu lain lagi itu. Oke, telah hadir di depan kita ini di podcast kita saya bacakan saja, Mas Nofis Pramantia Budi. Kita sering menyebutnya Pak Nofis, tapi kayaknya saya manggilnya Mas Nofis atau Pak Nofis nih. Boleh Nofis Mas aja, nggak apa-apa. Mas Nofis aja. Lebih tua saya, lebih putih. Ya lebih putih ya. Nggak kelihatan Mas, itu efek kamera sekali lagi ya. Kemudian beliau adalah Kepala Bagian Operasional Teknologi Informasi ya. Ini kalau rekan-rekan sobat pembelajar lihat ya, kalau dilihat dari gelarnya ini agak apa namanya, kok nyeleneh ya, orang Jawa bilang nyeleneh karena di sini ada SE dan akuntan, tetapi di belakangnya kalau rekan-rekan pembelajar tahu ada CCNA, CLS, CISA. Saya sendiri juga belum tahu nih. Kalau CCNA saya tahu karena CCNA ini CCNA 1, 2, 3 kalau nggak salah ya. Nah itu kalau dulu perusahaan saya sebelum di BPK juga berkaitan dengan teknologi, jadi sedikit agak tahu ya. Nah nanti kita akan kupas lebih lanjut mengenai beliau ya, sekaligus mengenai tema terkait dengan teknologi. Kurang lebih seperti itu Mas Nofis ya, perkenalan singkatnya. Nah ini kembali lagi kita masuk Mas Nofis ke nama tadi. Ini menarik ini karena ada SE, ada akuntan, tapi juga ada CCNA, CLS ya, ini CLS dan CISA. Ini kayaknya CLS dan CISA ini teknologi semua ya? Ya, jadi kalau CCNA tadi kan di networking gitu ya, Cisco Certified Networking Associates. Kalau CLS dulu belajarnya tahun 2000 sih, itu rata-rata saya ambil sertifikasinya di tahun 2000-an. Itu CLS itu Certified Lotus Specialist kalau dulu. Lotus ya? Ya, Lotus Domino, tapi bukan Lotus yang 1, 2, 3, bukan. Oh bukan, ya oke. Itu Lotus Domino, itu yang Lotus yang untuk server, bukan yang untuk klien. Gitu. Oke, iya. Okay. Kalau sisa ya mungkin Mas Pulung pernah dengar untuk yang Information System Audit, itu ada sertifikasinya juga. Seperti kalau di Mas Pulung sebagai tenaga pengajar atau pelatih ada sertifikasinya kan tadi coach tadi yang CPC. Coach ya, oke, iya. Ini jadi nah ini menarik Mas. Ini kalau backgroundnya kan Mas Nofis ini akuntan, artinya dulu akuntansi ya kan. Akuntansi sampai S2-nya akuntansi. Kebetulan sampai S1 aja. Kalau S2-nya di ini juga tapi nggak diterusin. Nggak diterusin. Jadi karena plus dan minus tadi saya memilih mungkin dulu waktu itu berpikirannya plusnya lebih banyak di bidang profesi gitu. Jadi akademisinya akhirnya ya kita putuskan untuk udah tinggal dulu aja lah. Nanti suatu waktu kita kejar lagi gitu. Iya, ini menarik Mas karena kalau kita perhatikan ya kan akuntan kemudian ke teknologi ini kan. Ini karena memang basically-nya Mas Nofis itu tertarik di teknologi
atau melihat peluang, atau seperti apa nih ceritanya kok jadi sekarang lebih dikenalnya Mas Nofis itu di teknologi, ya kan? Ceritanya panjang nih, mau cerita sejam apa mau cerita berapa hari? Esensial saja. Ya, berarti poin-poinnya. Oke. Yang jelas memang latar belakang saya di akuntansi dari mulai D3 sampai S1 di D3 di STAN, S1-nya di UI gitu. Jadi itu memang di akuntansi. Tapi saya melihat bahwa akuntansi itu ilmunya relatif perkembangannya tidak secepat teknologi. Dan kebetulan memang saya termasuk golongan yang berkeyakinan bahwa waktu masuk tahun 91 itu yakin bahwa teknologi ini bisa akan banyak membantu tugas kita sehari-hari di BPK ini lah gitu. Jadi itulah kenapa akhirnya saya lebih banyak memfokuskan diri ke area yang teknologi, karena memang yang jelas tadi keyakinan bahwa teknologi bisa banyak membantu baik nanti di bidang pemeriksaan maupun di pekerjaan yang lain, itu saya sangat yakin, kami sebagian dari kita juga yakin dan sekarang sudah banyak merasakan hal itu gitu. Artinya teknologi itu membuat saya pribadi gitu ya, membuat saya pribadi untuk terus belajar dengan cepat, karena satu teknologi kita pergunakan ada lagi besoknya atau bulan depan atau nggak berapa lama ada teknologi yang alternatif yang mungkin jauh lebih efisien, jauh lebih ekonomis gitu ya, dan mungkin bisa aja kita pilih atau enggak gitu. Jadi kita tetap harus ya banyak belajar lah gitu ya, tuntutan belajarnya lebih cepat gitu kuat, ya. cepat dan gitu. Artinya itu yang membuat saya lebih tertarik ke bidang teknologinya, dan akuntansinya tetap ada di maintain tapi tidak seperti memaintain teknologinya. Itu Mas Pulung kurang lebih. Iya, jadi berarti bukan sebelum di akuntansi tertarik, tapi setelah masuk di akuntansi ya? Iya, atau betul. Oke. Setelah itu. Karena dulu di SMA ya saya paling enggak ini untuk ya dulu kan di SMA juga diajarin sedikit-sedikit melakukan coding. Udah ini duluan, sudah ilfil duluan kalau waktu itu, makanya nggak begitu tertariknya. Zaman pakai programnya itu apa namanya, jadul itu masih pakai floppy 5/4 gitu kan. Ya mungkin kalau generasi muda sekarang ini sobat pembelajar yang muda-muda udah nggak kenal juga ini model-model ya. Dan memang benar sekali Mas Nofis tadi, kalau Mas Nofis sampaikan ya, bahwa teknologi bergerak cepat sekali ya, bahkan zooming model seperti sekarang ini mungkin katakan 5 tahun lagi udah jadul lagi ya, karena semuanya udah pakai virtual reality. Iya. Oke. Nah, kemudian nih Mas, berarti memang ada ketertarikan setelah melihat, dan ini menariknya tadi Mas Nofis menyampaikan tahun 91. Artinya itu sudah mulai kepikiran bahwa teknologi akan bergerak cepat, dan Mas Nofis sudah berbicara, sudah tertarik ke arah teknologi. Nah, next berikutnya Mas, kalau untuk BPK nih kan, nasibnya gimana ini? Karena ada juga ini kan, kalau teknologi berkarir di BPK itu gimana sih? Kira-kira peluangnya, kesempatannya itu luas nggak untuk berkembang? Ini ngobrolin teknologinya apa mau ngobrolin tentang BPK yang bisa dibantu teknologinya gitu? Kita pilih salah satu dulu aja, yang teknologi di BPK-nya dulu. Oke. Jadi kalau di BPK gitu ya, terus terang kalau teman-teman di teknologi itu peluangnya lumayan baguslah, menjanjikan gitu ya. Karena terus terang di kami di Biro TI yang sehari-hari nangani teknologi, kita terus terang istilahnya kewalahan untuk menerima istilahnya orderan atau requirement dari teman-teman baik di pemeriksa maupun pemeriksa yang membutuhkan bantuan teknologi, karena rata-rata teman-teman sekarang apalagi yang muda-muda gitu ya, itu sudah merasakan, sudah terbiasa dengan teknologi dan pengennya juga bekerja di BPK juga
dimudahkan dengan teknologi itu. Makanya itu yang kami pun saat ini terus terang beberapa kali Pak Karo yang dulu maupun yang sekarang itu selalu minta lewat Pak pimpinan Pak Wakil misalnya, karena PDUTI di bawah beliau itu meminta beberapa orang yang kita tahu ada, termasuk ada yang di Badiklat, ada yang di AKN, itu yang kita tahu jagoan gitu ya, passionnya ada di teknologi juga, itu kita masih butuh orang-orang seperti itu dan harusnya buat pendapat pribadi kita gitu ya, atau buat saya pribadi peluang untuk berkarir di TI itu untuk di bidang teknologi itu banyak, karena kita akan mensupport banyak area di BPK ini yang baik pemeriksaan terutama gitu ya, sekarang ada big data dan sebagainya, itu role sebagai di bidang teknologi sebagai data scientist misalnya itu sangat diperlukan juga untuk selain dari aspek teknologi secara teknisnya gitu. Jadi itu yang penting buat teman-teman ketahui semua sahabat pembelajar itu ya. Karena ini Mas Nofis, saya tertarik nih kan. Ini agak mundur ya, mohon maaf nanti itu pembicaraannya diskusinya sporadis gitu kan. Saya pernah kerja juga di perusahaan IT juga. Di dunia IT kan ada macam-macam, ada jaringan, ada program, ada macam-macam. Sebelum bicara lebih lanjut tentang BPK ini, kalau Mas Novi sendiri itu dari sekian banyak dunia IT, baik itu jaringan, aplikasi multimedia sekarang gampang sekali, itu yang paling menarik kalau untuk Mas Novi yang mana sih? Oke, kalau saya terus terang, kalau tadi saya sudah sampaikan kalau nyuruh coding gitu, saya sudah ilfil duluan. Oke, ini jadi area untuk programming dari awal memang saya sudah putusan dari sejak lama. Saya tertarik itu di bidang jaringan, networking, security, sama forensik. Di forensik, karena itu yang ya istilahnya saya cuma berkeyakinan bahwa kalau zaman dulu, kalau kita mau belajar di aspek teknologi, kalau bisa belajar yang tidak banyak orang lain yang belajar dulu. Suatu saat pasti semuanya akan tahu gitu ya. Tapi yang penting kita tahu duluan gitu. Artinya makanya saya dari dulu memfokuskan untuk belajar tentang networking, kemudian termasuk cybercrime ya. Cybercrime dikit-dikit. Oh, dikit-dikit. Oke. Ya, kemudian ya tadi forensik, digital forensik, sama menggunakan audit software karena dulu kita pernah diperiksa, jadi ada tools-tools yang kita pergunakan untuk bantu kita ngaudit. Nah, itulah area-area yang saya suka. Tapi sekali lagi programming enggak, kemudian multimedia bikin begini itu juga enggak gitu ya. Artinya itu area biarin yang lain. Nah, sekarang yang membuat tertarik adalah ini di area yang mungkin ngolah data ini yang olah data ya, big data ya. Sekarang baru ngetren big data ini karena memang booming. Nanti kita kalau memang masih ada waktu kita bicara juga terkait dengan masalah big data ya. Nah, kemudian bicara tentang pemanfaatan teknologi di BPK ini kan salah satunya karena tadi juga concernnya ke big data kan. Dan kita juga di BPK ini kan sudah booming, sudah cukup lama, dan salah satunya pionirnya kalau sobat pembelajar tahu terkait dengan audit, IT audit ya itu tahun 2010 kalau nggak salah, benar ya. Itu Mas Novis kan. Sejauh mana sih perkembangannya mengenai teknologi dalam area pemeriksaan ya? Oke, jadi kalau dulu kan mungkin pada waktu awal-awal dulu kita di BPK, kalau dulu teknologi itu kalau buat pemeriksa itu biasanya awal-awal dulu kita buat membantu di bidang pelaporan kan. Kalau pas awal saya masuk ya ada teman-teman yang mungkin belum menggunakan teknologi, artinya masih pakai mesin toncok gitu ya untuk bikin laporan. Tapi ada juga sebagian yang tadi begitu masuk sudah ada komputer, menggunakan software yang zaman dulu untuk processing macam-macam, ada spreadsheet juga macam-macam gitu ya. Itu membantu untuk keperluan reporting. Tapi sejalan berkembangnya waktu, kemudian di tahun 2000-an juga kalau nggak salah, itu di awal-awal itu
sudah mulai ada software yang membantu kita membantu dalam mengolah data. Karena dulu saya masih ingat beberapa entitas sudah mulai memanfaatkan aplikasi dan tentu saja ada datanya di sana untuk memproses transaksi mereka. Makanya kemudian perkembangan berikutnya teknologi itu bisa membantu buat teman-teman mengolah data dari entitas yang semakin lama pasti memanfaatkan teknologi juga. Sekarang pun juga sudah mulai jarang lah kita lihat mana entitas kita yang tidak menggunakan teknologi atau sistem untuk mengolah datanya. Itu saya rasa sudah nggak ada lagi itu. Hampir semuanya ya. Itu pasti sudah menggunakan teknologi, apalagi untuk keuangan misalnya untuk pelaporan keuangan. Jadi kita dulu menggunakan software entah pakai ACL bisa, kemudian pakai IDEA juga nggak ada masalah, pakai Arbutus juga nggak ada masalah. Kita juga punya beberapa tools yang ada gitu ya. Kemudian pakai bahasanya di database pakai SQL misalnya itu juga nggak ada masalah gitu ya. Silahkan dulu teman-teman memilih, ada yang pakai SQL query, ada yang pakai ACL, ada pakai IDEA. Yang penting pekerjaan mereka terbantu dengan adanya teknologi ini, tools untuk membantu mereka mengolah data dari entitas. Nah kemudian berkembang lagi sekarang karena datanya sudah semakin besar ya, dan butuh juga data-data yang selain data yang terstruktur, juga data yang tidak terstruktur, maka tools-tools yang tadi saya sebutkan ACL, IDEA, Excel dan sebagainya, apalagi misalnya gitu ya, itu dirasa istilahnya nggak mencukupi lagi, nggak memadai untuk mengolah data-data yang lumayan besar tadi yang kita terima dari entitas yang kita periksa. Makanya sekarang kita sudah beberapa tahun ini baik melalui keanggotaan di Intosai, working group mengenai IT audit, big data dan sebagainya, itu kita mulai memanfaatkan perkembangan teknologi terutama untuk big data untuk mengolah data-data yang kita terima dari entitas maupun yang ada di domain publik. Karena misalnya sebagai contoh kemarin kita juga memanfaatkan menarik atau mengambil data istilahnya scraping dari webnya masing-masing LPSE yang jumlahnya 691 LPSE itu untuk kita ambil karena itu data publik kan gitu. Bisa kita ambil tanpa kita harus login dengan tools tadi yang ada. Ada teman yang memanfaatkan bahasa R untuk mana, ada yang pakai Python, kami sih nggak ada masalah gitu ya. Ada yang pakai Power BI, nggak ada masalah juga gitu. Jadi ada yang pakai RapidMiner juga nggak ada masalah juga. Jadi banyak yang tersedia toolsnya yang bisa membantu pekerjaan kita untuk melakukan pemeriksaan, terutama karena core kita adalah pemeriksaan. Jadi itu yang mungkin sedikit sambil nanti mungkin dibahas lebih lanjut. Nah, ini bicara tentang kita sudah menggunakan teknologi terkait dengan proses pemeriksaan. Nah, cuma ini ada pertanyaan nih, Mas. Ini kan Mas Nofis tentunya juga tahu ya detailnya. Kalau teman-teman pemeriksa sendiri nih, pegawainya sendiri di BPK ini, kira-kira penguasaannya tentang teknologinya sejauh mana nih? Jangan-jangan sudah disiapkan tapi kita tidak tahu nih, ya. Kalau dari pengetahuannya Mas Nofis sendiri gimana nih, sejauh mana teman-teman pemeriksa? Kalau teman-teman di pemeriksa gitu ya, dalam menggunakan teknologi, terutama yang sekarang pegawai-pegawai yang rekrutan yang relatif mulai tahun 2015 ke atas misalnya, termasuk yang lainnya yang sebagian besar yang muda ini kelihatannya sudah mulai terbiasa. Itu terlihat dari perkembangan ya, misalnya pemanfaatan aplikasi yang untuk dokumentasi pemeriksaan kita kerja misalnya, siap lah. Itu sekarang rata-rata pegawai sudah semuanya pakai gitu ya, artinya hampir semuanya 4.000-an itu sekarang sudah pemeriksa sudah mulai kita lihat di statistiknya di terdeteksi ya dari statistik. Deteksi Pak, satu gitu ya. Yang kedua ya kalau di pemeriksaan tadi ada juga yang menggunakan aplikasi yang kemarin kita sediakan, misalnya portal untuk big data tadi ataupun portal LPSE itu juga sudah banyak pemeriksa yang menggunakan. Kadang-kadang
dulu, kalau zaman dulu ada portal e-audit, itu juga banyak juga teman-teman yang menggunakan dari statistik. Karena setiap aplikasi biasanya kita taruh semacam monitoring untuk tahu kira-kira dimanfaatkan oleh seberapa banyak pegawai. Jadi saya rasa di BPK ini untuk pegawainya istilahnya untuk menggunakan sistem yang sudah kita sediakan, mereka relatif senang, dan bahkan selalu kalau kita pas ketemu kemarin ada workshop untuk menggali kira-kira kebutuhan apalagi yang harus kami siapkan, kebutuhan analytics apalagi yang harus kami siapkan. Banyak sekali yang masuk, usulan ratusan yang masuk itu, dan harus kita seleksi kira-kira datanya sudah ada apa belum kan gitu. Tapi intinya dari log yang kita punya, baik log pemanfaatan aplikasi untuk kertas kerja pemeriksaan atau mengolah data, itu sebagian besar tercatat pegawai kita menggunakannya lah. Bahkan kemarin ada usulan, terus terang untuk data yang di data analytics itu kan karena datanya lumayan sensitif, kemarin disepakati di level eselon 1 itu sementara dipergunakan untuk ketua tim aja dulu lah, itu yang boleh ngakses ke sana. Tapi selalu kita diskusi pasti selalu pada minta kalau bisa diturunkan, jangan cuma sampai ketua tim tapi sampai anggota tim, karena yang bekerja juga anggota tim juga banyak. Jadi artinya betulnya yang pegawai kita ini banyak yang sudah menggunakan dan sudah melek teknologinya ini. Sobat-sobat pembelajar kita cepat sekali belajarnya. Iya, oke. Berarti tadi kalau dilihat memang penggunaannya juga sudah cukup bagus. Nah, karena tadi bicara tentang big data nih, Mas. Contoh penggunaan data-data dari audit untuk kebijakan pemeriksaan itu contohnya seperti apa sih? Ini sahabat pembelajar tentunya pengen tahu juga nih. Karena realnya seperti apa yang boleh digambarkan contohnya, Mas? Jadi oke, contohnya apa mau sampai demonya? Was, kalau demonya kayaknya nanti kita perlu diklat khusus yang 2 hari 2 malam ya. Apa-apa. Contohnya, jadi di portal yang untuk data analytics misalnya itu kita sediakan menunya beberapa gitu ya. Ada menu untuk teman-teman yang istilahnya domain untuk memeriksa pusat LKPP, LKKL gitu ya. Ada domain yang untuk pemeriksa yang Pemda gitu ya, daerah itu. Nanti ada domain juga yang sedang kita siapkan untuk BUMN, data-data tentang BUMN. Lalu ada satu domain lagi yang publik, artinya data-data yang umum yang tersedia di publik gitu ya. Nah, untuk yang kemarin yang kita sudah bantu adalah teman-teman dari untuk mendukung pemeriksaan KPP KKL tahun lalu gitu ya, termasuk pemeriksaan COVID. Jadi di sana kita sediakan, misalnya contohnya yang nyata adalah kita sediakan informasi atau menu yang untuk mengetahui tren belanjanya. Oh, tren belanja secara nasional itu, karena kita menerima data dari Kementerian Keuangan itu dari mulai tahun 2017 lalunya, itu kita sediakan trennya. Oh, setiap tahun itu belanja pegawai di KL ini naik apa tetap, atau belanja pokoknya ada belanja pegawai, ada belanja modal, ada belanja barang gitu ya. Mana yang trennya naik, mana yang trennya menurun. Itu di secara nasional ada tuh di bagian atas. Lalu di bawahnya ada di masing-masing KL signifikan. Ada anomali nggak dari tren belanja yang normal misalnya. Kalau ada yang nggak normal, tiba-tiba belanja bansosnya di bulan Februari sudah tinggi sekali gitu ya. Menurun bulan-bulan berikutnya, ada tren secara nasional misalnya nggak seperti itu polanya. Nah, itu nanti pemeriksa bisa memanfaatkan untuk mencari tahu kenapa di KL yang satu ini atau di KL yang 2 ini kok beda dengan tren secara nasional misalnya gitu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita juga sediakan suatu menu untuk melihat, ya sekarang kan yang ngetren nih bansos nih misalnya gitu ya. Maka kita sediakan juga dari data yang kita terima, itu kita buat ada semacam kayak matriks. Jadi siapa yang menerima, berapa orang, awalnya kan matriksnya berapa orang yang menerima dana bantuan pendidikan di level madrasah dan di SD misalnya, atau di SMP yang di Kemendikbud dengan Kemenak gitu ya, atau juga misalnya antar belanja selain belanja pendidikan tapi dia juga menerima belanja bantuan sosial yang lain misalnya.
bantuan sosial tunai yang lain misalnya, itu kita bisa mappingkan. Jadi kita bisa klik di sana nanti, oh ternyata ini yang harusnya tidak boleh menerima 2 double begini. Nah kita tinggal klik aja nanti keluar detailnya siapa. Ya, jadi kita bisa nanti gunakan itu sebagai untuk disampel, untuk dipastikan bahwa benar nggak dia menerima itu atau namanya doang yang diambil misalnya untuk dipergunakan. Itu 2 contohnya. Contoh yang lain lagi adalah kita sediakan juga, karena di data yang kita terima juga ada data pengadaan juga misalnya, maka kita sediakan dulu kalau kita suka mencoba mencari tahu ini kira-kira harga kalau ada pengadaan kegiatan ini atau barang ini wajarnya berapa sih. Kadang-kadang kan kita sesama BPK kadang-kadang kalau nggak kenal, kalau kenal, ada teman nih yang meriksa di ini kayaknya ada juga pernah ada pengadaannya sejenis, baru kita nanya. Tapi kalau dari sini kita sudah sediakan, kita bisa cari, misalnya kita mau mencari, ada Dell VX Rail, misalnya mau nyari tentang pengadaan VX Rail untuk seluruh kementerian misalnya. Itu ada di mana saja, itu akan kelihatan dan harganya berapa. Itu jadi setidaknya kita yang sedang memeriksa di KL Kementerian Koperasi misalnya, kalau ada yang beli VX Rail misalnya, di Kementerian Keuangan juga beli, harganya segini gitu. Nah setidaknya itu bisa kita manfaatkan untuk pembanding lah. Iya, bisa komparasi data ya dari proses pengadaan. Termasuk, nah misalnya ini menarik tadi contohnya dari Mas Nofis, contohnya adalah bansos tadi kan selama ini kan ada keluhan katanya bansos penerimanya sudah meninggal, ya kan? Nah ini apa namanya? Mungkin bisa ngeling juga ke data Dukcapil juga nih, bansos, Dukcapil dan sebagainya gitu. Ya bisa. Jadi sekarang yang kita ini kan adalah tadi tentu saja data Dukcapil juga kita hubungkan gitu ya. Bahkan kita juga hubungkan juga dengan data dari administrasi hukum yang istilahnya di sana kan kita cek juga apakah ada, kalau di administrasi hukum misalnya itu kan ada data tentang pemilik perusahaannya kan gitu. Nah kita cek ke sana juga gitu, kita perbandingkan apakah ada penerima bantuan yang punya perusahaan misalnya gitu. Jadi itu juga kita jadikan itu juga ya, mosok si perusahaan penerima pemilik perusahaan misalnya atau pengurus itu menerima bantuan misalnya gitu. Yeah. Dan dengan data Dukcapil juga mirip-mirip, artinya memang secara datanya terus terang Kementerian Sosial juga sudah mulai mengarah ke pencocokan istilahnya padu padanan dengan data yang Dukcapil gitu ya. Dan itu juga sangat membantu BPK untuk mencocokkan tadi keluarganya, berapa yang anggota keluarganya yang menerima dan sebagainya. Itu memang arahnya akan kita manfaatkan data dari berbagai sumber tadi. Cuman kadang-kadang isunya adalah di kita ini ada data yang dianggap ya masing-masing punya undang-undang, BPK juga punya undang-undang. Mereka juga punya undang-undang, misalnya Dukcapil tadi, nah itu kerahasiaan informasi, rahasia gitu kan, gitu, rahasia. Itu yang sukanya kadang-kadang kita harus pintar-pintar untuk ini bagaimana cara menampilkannya, memvisualkannya supaya tidak melanggar undang-undang tadi gitu. Itu Mas Billy sedikit ceritanya. Nah, kalau untuk data-data seperti ini, Mas Nofis, ini kan ini sahabat pembelajar kan bagian besar juga pemeriksa juga. Kira-kira apakah semuanya bisa mengakses atau ada akses tertentu saja dari pihak teman-teman? Kalau misalnya pemeriksa di salah satu perwakilan provinsi tertentu, itu pengen akses juga tentang data di tempat lain, kira-kira bisa nggak atau prosedur seperti apa yang harus dilakukan? Kalau saat ini gitu ya, artinya memang di portal untuk data analytics itu yang tadi yang bisa login ke sana, tadi karena beberapa data itu tadi dianggap sensitif gitu ya saat ini, meskipun secara teknologi kami nggak ada masalah di Biro TI untuk memberikan akses, lebih mudah buat kami misalnya tidak mengatur aksesnya, artinya semuanya aja bisa mengakses itu ya, pemeriksa misalnya itu ketimbang ngatur yang boleh ketua tim aja, yang boleh PJ aja. Tapi intinya saat ini yang boleh mengakses ke portal data analytics tadi adalah yang ketua tim ke atas gitu ya, dari mulai ketua tim
PT sampai PJ gitu ya, itu yang bisa mengakses. Tadi kami sampaikan bahwa teman-teman yang anggota tim pun sudah mulai banyak yang minta supaya bisa dikasih akses lah, karena yang manfaatnya juga dirasakan sangat gampang ketimbang mau nyari sampel mana yang mau saya ambil. Buat sampel jangan sampai nanti saya ngambil sampelnya salah padahal di datanya di BPK sudah ada gitu. Jadi itu yang mereka lakukan biasanya, dan cara aksesnya ya tadi kita sediakan melalui portal satu yang ini portal tadi, lalu yang kedua adalah melalui biasanya ada yang punya akses ke database-nya langsung atas data mereka sendiri, karena misalnya nih teman-teman dari AKN 6 itu memberikan data, Pak tolong data kami di-restorekan, data Podik misalnya itu ke server database di BPK, lalu mereka nanti akan dikasih akses ke sana gitu. Jadi untuk data tadi itu, jadi mereka yang nanti mengolah yang tadi saya bilang punya kemampuan SQL query misalnya, mereka sudah banyak juga yang punya kemampuan itu, jadi mereka silakan aja mengakses data itu, tinggal kami merestorkan datanya ke sana saja. Jadi banyak juga Mas Pulung teman-teman belajar di kita ini yang memang jago-jago di area teknologi ini, cuman ya tadi pas kita perlukan gitu ya, kadang ya namanya jagoan ya biasanya dipertahankan oleh yang cager yang ini. Jadi itu yang kerepotannya gitu. Kita tahu beliau bagus gitu, bantu di BPK bisa lebih mantap lah gitu. Oke, nah bicara tentang kalau kita sampaikan ke sahabat pembelajar yang namanya data di tangan orang yang tepat itu bisa bernilai luar biasa ya. Kalau di tangan orang yang nggak tepat mah aman itu kan, karena nggak tahu cara ngolahnya. Tapi kalau di tangan orang yang tepat itu beresiko, kayak tadi data tren, modus dan sebagainya. Nah, kalau kita sampaikan di sini masalah keamanan ini, karena Mas Nofis kebetulan juga concernnya juga ke security juga nih kan, karena Kevin Mitnick ya kalau dulu filmnya itu ceritanya. Nah, gimana nih Mas masalah keamanannya nih kan? Ya, jadi kalau soal keamanan gitu ya, istilahnya memang namanya teknologi itu kayak ibaratnya ya, teman-teman sudah pembelajar kepada sahabat pembelajar tahu bahwa namanya teknologi itu bisa aja ya, nggak cuma teknologi lah, yang lain juga sama, kayak dua mata sisi. Artinya pisau itu ada yang bisa dipakai buat sesuatu yang baik, ada juga bisa yang buat sesuatu yang buruk. Nah dari sisi pengamanan kita mengamankannya dari berbagai layer gitu. Artinya satu yang jelas dari sisi ya istilahnya etik BPK itu juga itu bagian dari, meskipun bukan keamanan dari sisi teknis, tapi secara governance kita punya panduan bahwa kita sebagai pemeriksa memang ya hanya mengolah data dan menganalisis untuk keperluan pemeriksaan gitu ya. Kalau ada yang melakukan etik ya, ini masalah etik ya, itu bisa dikenakan etik kan, itu satu kan. Itu artinya secara governance kita bantu juga, atau kita kontrol juga, atau kita kendalikan juga dengan etik tadi gitu ya. Yang kedua secara teknis itu yang tadi hak akses tadi yang kami sampaikan tadi, bahwa tidak semua user itu boleh akses ke aplikasi yang tadi, yang untuk data analitis yang tadi saat ini ya, tapi suatu saat bisa aja nanti semua pemeriksa aja boleh, nggak ada masalah gitu ya, karena tadi sifat datanya lumayan sensitif tadi dibilang. Jadi secara administrasi kita jagain tadi dengan kode etik tadi, kemudian secara teknis juga kita jaga dengan hak akses gitu, sehingga dan ada lognya, artinya siapa yang tadi secara tidak langsung log untuk siapa yang mengakses ini, selain untuk keperluan statistik pelaporan yang pemanfaatannya itu juga kita manfaatkan juga untuk keperluan kalau andai kata nanti suatu saat ada timbul suatu permasalahan, nanti ya harapan kita adalah data itu, akses itu akan bisa diketahui siapa yang mengakses. Di beberapa aplikasi misalnya nih kita juga sediakan juga aplikasi yang buat
orang luar juga misalnya, tapi untuk yang keperluan yang untuk orang dalam belum seperti yang di luar, itu namanya portal LHP BPK gitu ya, yang portal untuk keluarga anggota DPR, itu pengamanannya bahkan lebih, untuk sobat pembelajar ketahui, itu lebih ketat karena istilahnya selain tadi hak aksesnya siapa yang boleh ngakses gitu ya, didaftarkan. Yang kedua, setiap dokumen yang diambil atau di-download itu nanti kita kasih tanda supaya kalau andai kata dokumen itu difotokopi atau di apa, terus ketahuan menyebar, kita tahu bahwa terdeteksi ya sumbernya itu, dari mana. Kode itu adalah dulu yang download siapa. Itu sampai kita terapkan. Tapi memang belum semuanya seperti itu, karena itu yang buat portal IHPS misalnya, untuk LHP BPK yang buat DPR. Tapi yang untuk keperluan internal biasanya dijagain dengan secara teknis tadi akses lognya, kemudian tadi pembatasan siapa yang boleh mengakses tadi. Itu sedikit Mas Pulung. Ya, ini berarti juga warning untuk teman-teman sahabat pembelajar, kalau teman-teman ngedownload ya, hati-hati ya, kalau sampai nyebar Anda bisa terdetek yang download Anda gitu ya. Nah, ini bagus juga ini informasinya Mas Nofis. Nah, bicara tentang kalau ini boleh nih tanyanya agak kepo sedikit Mas. Pernah nggak sih BPK ancaman dari luar? Kalau dari dalam tadi ada sudah ada beberapa pengamanan. Kalau dari luar pernah nggak sih data-data di BPK dibobol atau ada ancaman keamanan dari luar? Kalau dari luar itu ya namanya risiko tuh ada gitu ya. Yang pertama dulu mungkin masih ingat ada kasus dulu, misalnya ada screenshot SysDM kita gitu ya. Oke. Kan gitu. Itu kan dulu kan ya pernah keluar juga bahwa ini pegawai BPK tapi seperti ini, artinya itu orang luar yang melaporkan. Berarti kan artinya orang luar itu punya akses ke SysDM kan gitu. Oke. Nah, cuman masalahnya adalah kita harus pastikan bahwa pada waktu dulu dia ngecek ke SysDM itu pakai akun siapa kan gitu. Itu yang dulu pada awalnya tidak kita catat. Kemudian karena tadi ada trade off juga antara kita di TI harus nyatet apa aja harus dicatat, itu semakin banyak dicatat berarti nanti dokumen catatannya atau lognya penuh, lognya makin banyak gitu ya. Makanya kemarin awalnya dulu tidak kita catat, kita log, akhirnya karena ada case itu kemudian dicatat juga Pak, siapa yang mencari. Kalau kita dulu di SysDM mencari Pulung misalnya, nanti ketahuan bahwa Pak Nofis jam sekian searching nama Pulung gitu misalnya gitu. Itu yang akhirnya dengan kasus itu kita ini kan, dan sekarang kita akan amankan juga gitu ya. Yang kedua mungkin contoh yang itu tadi, artinya yang pertama tadi kasus tadi bisa saja memang dia login pakai akun, ya pasti pakai akun BPK karena kan SysDM nggak bisa diakses tanpa akun BPK kan gitu. Cuman kan ya tadi akun siapa yang dipergunakan kan gitu kan, bisa aja saya punya saudara itu tahu atau punya teman, ya udahlah pakai akun saya misalnya gitu. Nah itu kebanyakan seperti itu. Kasusnya adalah istilahnya kalau di TI namanya social engineering gitu. Artinya yang kedua juga kemarin nih, ada yang mungkin teman-teman pernah sekalian aja informasi, karena kemarin beberapa ini saya dapat email disuruh reset password misalnya gitu. Ya. Itu kan bagian dari ancaman dari luar juga, yang kalau kita nggak hati-hati ya kita entah PIN entah password kita di email gitu ya, itu suka ada terima semacam itu, dan kita nggak hati-hati kan artinya seolah-olah oleh adminnya BPK disuruh reset password, masukin password lama dan nanti masukin password baru, padahal cuma ditangkap doang. Nah, itu namanya phishing istilahnya kan gitu. Itu yang kemarin beberapa kali kita pantau, ada juga user yang memang tahu dipergunakan oleh aplikasi lain, sistem lain untuk istilahnya salah satunya setelah dapat user tadi nggak cuma buat mengambil informasi, tapi juga untuk mengirimkan kayak semacam contohnya spam misalnya. Kita juga terpengaruh. Jadi ancaman itu pasti ada Mas Pulung, tapi ya sekaligus ini adalah sosialisasi edukasi buat teman-teman belajar bahwa hati-hati kalau nanti menerima sesuatu email ataupun pemberitahuan, nggak cuma email, SMS ataupun apa yang tadi ya
meminta sesuatu untuk mengubah akun kita ataupun apa gitu ya, karena itu bisa jadi phishing tadi, artinya orang luar memanfaatkan lewat aplikasi seolah-olah sah, padahal tujuannya adalah untuk mengambil informasi entah password yang lama sehingga nanti diambil untuk melakukan ya sesuatu hal di BPK, kita mengambil informasi ataupun apa. Makanya kenapa kita minta supaya passwordnya itu di reset setiap dulu 30 hari. Kemudian ada yang potong. Kalau pemeriksaan kan biasanya tugasnya lebih dari 30 hari. Hanya dinaikin jadi 60 hari, 90 hari terakhir itu. Ya. Artinya setiap 90 hari diganti itu bukan untuk menyusahkan kita, tapi supaya tadi menghindari kalau sudah keamanan. Keamanan pernah diambil usernya, passwordnya sudah pernah ada yang tahu, maka dengan berganti secara periodik harapannya mereka sudah nggak bisa manfaatkan akun email yang lama tadi misalnya. Itu sedikit aja informasi tambahan. Iya, oke, berarti ini informasi menarik bagi sahabat pembelajar ya. Jadi pertama bahwa perubahan ya, dulu saya termasuk yang kok hilang ya password ya, ternyata memang untuk keamanan, dan keamanan perlu, dan kita cukup bagus sekali seperti Mas Nofis tadi sampaikan ya. Oke. Nah, kemudian selanjutnya nih Mas, bicara tentang pemanfaatan nih, karena tadi kan ini menarik sekali ya, pemanfaatan sejauh mana sih, tadi sudah sempat ditanyakan juga mengenai pemanfaatan teknologi, tetapi dalam konteks pemanfaatan data, kalau menurut Mas Nofis nih secara pribadi nih, apakah sudah benar-benar nih data yang sudah dikemas, teknologi yang dikemas, sistem yang dikemas sudah cukup optimal, atau kalau katakanlah dari sisi pribadi Mas Nofis itu berapa persen sih seharusnya bisa dioptimalkan, atau masih berapa persen? 0 sampai 100 di berapa persen kira-kira? Jadi kalau pribadi gitu ya, artinya data yang sebetulnya di BPK itu ya masih banyak yang belum dimanfaatkan gitu. Artinya kalau boleh dibilang dengan inisiatif dari mulai audit sampai sekarang yang big data ini mungkin ya kira-kira 20% lah dari, karena masih banyak data yang belum kita bisa manfaatkan. Belum bisa itu banyak faktornya gitu ya. Misalnya kita terima data dari Kementerian Sosial, kita juga terima data dari Kementerian Agama, Kementerian Pendidikan yang penerima bantuan misalnya gitu ya. Karena masing-masing punya aplikasi gitu ya, punya database sendiri, dan tidak mengharuskan misalnya di Kementerian Pendidikan untuk mewajibkan NIK untuk dimasukkan sebagai field yang wajib diisi, sehingga begitu mau kita perbandingkan dengan data punyanya Kemensos misalnya, itu kami agak kesulitan, apalagi dengan datanya Dukcapil gitu ya, apakah si orang ini penerima ini namanya sesuai dengan nama di KTP di Dukcapil apa enggak misalnya gitu. Itu yang problem yang selama ini kita rasakan gitu ya, karena terus terang di beberapa aplikasi itu di negara kita itu sistemnya berbeda, dan kadang-kadang satu field yang wajib harusnya untuk bisa diperbandingkan, kayak tadi misalnya contohnya NIK gitu ya, itu tidak diwajibkan di aplikasi yang lain, sehingga pas kita terima mau diperbandingkan banyak yang kosong gitu. Jadi kesannya data ini harusnya lebih banyak lagi yang bisa kita istilahnya kita tampilkan gitu. Tapi ternyata kemarin contohnya kita dapat data dari Kemendikbud, ada yang penerima bantuan pendidikan itu dari 2 jutaan record yang menerima bantuan gitu ya, yang nicknya keisinya belum tentu benar ya, karena harusnya terisi 16 digit, nggak ada huruf, nggak ada yang lainnya. Tapi yang kita lihat pokoknya yang terisi 16 digit tidak ada hurufnya yang lengkap, meskipun bisa aja salah ngisinya 0005 ya misalnya gitu. Itu sekitar 600.000 dari 2,4 juta tadi. Jadi baru sisanya kan berarti nggak bisa kita cocokkan gitu. Nggak bisa kita cocokkan. Nah, itu yang problem yang kita hadapi, itu masalah data yang dari eksternal. Nah, data yang dari internal juga beberapa belum kita manfaatkan dengan maksimal. Misalnya data pemeriksaan lah,
di SMP itu data temuan gitu ya. Oke, misalnya dianalisis seperti ini harusnya bisa aja dianalisis ya tadi karena kita masih orangnya itu aja gitu ya, yang ini sementara kebutuhannya banyak. Jadi misalnya data pemeriksaan temuan gitu ya, kan di temuan mungkin Mas Pulung tahu ada codering temuan gitu ya, temuan 1 sampai level 3 gitu ya. Nah bisa aja sebetulnya kan data itu dianalisiskan misalnya, oh yang biasanya kalau buku lah ibaratnya Amazon misalnya kita hubungan asosiasi kalau ada yang beli buku ini maka yang buku ini juga dibeli juga, itu kan biasanya kayak gitu. Nah ini juga sebenarnya bisa dimanfaatkan kayak gitu kan gitu untuk asosiasi. Misalnya kalau ada temuan tentang perjalanan dinas yang fiktif itu biasanya ada temuan apalagi yang itu ada di LHP gitu. Nah, itu kan biasanya bisa dianalisis untuk ditampilkan visualnya semacam itu. Kalau ada temuan, kalau misalnya ada pemeriksa yang ikut di tim itu temuan ini pasti ada misalnya gitu. Nah itu yang tentang perjalanan dinas atau tentang kalau dia insinyur ya tentang kekurangan volume misalnya gitu, itu pasti ada. Itu kan setelah dibanding-bandingkan antara data surat tugas dengan misalnya temuan. Jadi kalau meskipun belum ada petunjuk yang istilahnya pasti bahwa si A yang menuliskan temuan tentang perjalanan dinas tadi misalnya, tapi setidaknya dia ada di tim itu jadi kita bisa tahu di analisis bahwa kalau ada temuan ini biasanya si A itu yang selalu ada di sana gitu. Berarti kemungkinan besar si A juga lah yang menjadi motor untuk menemukan masalah itu. Nah, hubungan asosiasi misalnya itu yang bisa dipakai juga, cuman memang belum dipakai baru sedang kita mulai untuk data-data internal nanti lagi kita kumpulkan kira-kira bisa seperti apa nanti divisualkan. Tapi contohnya tadi bisa dihubung-hubungkan kayak buku tadi bahwa kalau ada temuan tentang ini biasanya ada temuan lainnya yang di kategori yang lain yang juga ada di LHP setelah kita membaca dari semua LHP yang ada. Ya. Itu Mas Pulung. Berarti itu pola ya, jadi menemukan sebuah pola. Nah, oke, baik. Nah, kemudian ini bicara tentang kondisi sekarang ini, kita udah jalan hampir 2 tahun nih di era pandemi, apalagi sekarang sudah 100% WFH nih kan. Ya. Saya sendiri sudah capek sebenarnya, antara capek, jengah, bingung lah ya, kondisi WFH seperti ini kan. Baru merasakan bagaimana di penjara itu seperti apa, tahanan rumah itu kayak apa ya kan. Kalau dilihat dari efektivitas WFH nih dalam pemanfaatan teknologi, nah kan selama ini kan ya tetap terkoneksi dengan F5 akses ya. Sejauh ini seperti apa Mas Nofis, dari pandangan Mas Nofis nih tentang pemanfaatan teknologi ya dengan teman-teman di BPK ya. Dalam momen WFH ini? Oke, jadi sebetulnya justru di aspek di saat pandemi ini ya kita justru secara tidak langsung merasakan manfaat dari teknologi ini gitu ya. Terutama untuk meetingnya lah misalnya, terutama untuk meetingnya. Tapi kita nggak bicara soal meetingnya, yang meeting meskipun meetingnya secara virtual, tapi kalau zaman dulu sebelum ada pandemi hanya bisa ikut satu meeting, sekarang bisa. Karena kan memang ada orang yang tipenya bisa bekerja paralel untuk bisa. Meskipun ada juga yang mengeluhkan tadi saya nggak bisa ikut dua-duanya, milih salah satu karena nggak konsen. Tapi ada juga orang yang bisa konsen di dua. Nah, kalau zaman dulu kan kita hanya bisa diikut, berarti satu lepas di sana nggak bisa ikut, nggak tahu apa yang dihasilkan dari rapatnya itu. Nah, meskipun sekarang juga dengan teknologi juga di meeting ini ada rekaman kan gitu, berarti meskipun kita nggak ikut tapi ada rekamannya juga sehingga kita juga bisa ikut juga gitu. Itu manfaat dari teknologi. Nah, bicara soal tadi pemanfaatan untuk WFH ini, yang jelas kita sudah sediakan beberapa sistem untuk membantu kita mencatat penyelesaian pekerjaan gitu ya. Kalau tadi ada kelola tugas itu untuk mencatat yang kita tahu untuk mencatat presensi. Selain itu juga kita sediakan juga sebagai sarana untuk mencatat ya pekerjaan kita lah, dokumentasi pekerjaan kita kan gitu. Cuman masalahnya saat ini baru diwajibkan hanya mengisi 1 kali transaksi kan gitu. Sudah cukup saya anggap kita melakukan
presensi. Meskipun maksudnya dari awal adalah sebenarnya tulis saja semua yang kita lakukan di kelola tugas itu, sehingga nanti bisa ketahuan bahwa ternyata untuk melakukan pekerjaan SKP ini itu butuh sekian rincian pekerjaan misalnya gitu. Itu sekian activity gitu ya. Tapi kan solusinya sudah kita sediakan. Cuman mungkin nanti perlu diperbaiki ya, bagaimana supaya kebutuhan untuk mencatat gimana mendeteksi bahwa pekerjaannya memang dikerjakan benar-benar ya, itu bisa lebih tepat sasaran lagi gitu. Kalau sekarang kan baru sekedar mencatat, menggugurkan kewajiban absen absensi ya. Tapi kan sebetulnya kan manfaatnya harusnya lebih dari itu gitu. Teknologinya ada gitu, sudah kita sediakan, tinggal disepakati aja kira-kira apalagi. Tapi mungkin pelan-pelan karena memang baru belajar juga, karena masalah habit juga ya, kebiasaan juga mungkin Mas. Karena kadang-kadang ada yang kemarin waktu kita mungkin masih ingat, waktu kita masih sediakan 7 hari aja, banyak yang kalau jangan 7 hari lah, kalau bisa sebulan masih bisa ngisi gitu, ngerapel activity-nya gitu ya. Ngerapel activity-nya sebulan, minta waktu tambahan kalau bisa sebulan. Saya jawabnya cuma sederhana aja. Saya yang disuruh ngisi seminggu aja kadang-kadang kemarin apa ya? Sudah lupa. Lalu kemarin apa ya? Makanya kan saya kemarin ke Mbak Hasna misalnya, Mbak tolong saya diundang lewat Outlook gitu. Fasilitas email itu ada gitu. Sehingga seolah-olah kita punya asisten pribadi, karena dengan diundang via email kita itu otomatis akan tercatat di agenda kita gitu ya. Agenda saya terus terang ya terbantu dengan teman-teman yang mengundang lewat Outlook tadi, sehingga muncul di agenda saya jam 9 sampai 11 tadi ada gladi resik, kemudian jam 13 sampai 14 ada podcast ini gitu ya. Itu muncul otomatis tanpa saya harus mengetikkan. Kalau zaman dulu saya belajar dari Pak Ketua, Pak Billy dulu, sekretaris beliau yang masukin dari jadwal beliau dari Januari sampai Desember gitu ya, yang sudah fix ya. Tapi kalau ini kan berarti saya tahu ternyata begitu ada undangan, Pak kira-kira jam segini bisa apa enggak. Setelah saya lihat kalender di Outlook, wah pas jam itu ada gladi resik, jadi siang aja Mbak misalnya gitu. Itu manfaat yang kecil tapi bisa kita manfaatkan untuk keperluan di samping tadi. Bisa juga kita ngelihat pas ngisi kelola tugas tadi, untuk mengisi kemarin saya ngapain aja, jadi tahu dari kalender di Outlook. Jadi itu manfaatnya di teknologi sebetulnya banyak bisa kita gali gitu ya, termasuk pemanfaatan portal masing-masing satker untuk diskusi. Portal nih ya tersedia tetapi kosong ya. Nah, itu portalnya tergantung juga. Kalau memang ada juga satker yang sampai ini satker paling besar dari sisi data itu AKN 2 itu, kalau kami lihat datanya sudah 8 tera itu, karena semua data dia kumpulkan di situ, dimasukkan di portal gitu ya. Terus nanti sebagian dipindahkan ke TI gitu ya. Jadi tergantung satker memang, tapi kita sediakan beda satker, beda pimpinan, beda policy. Kalau pimpinannya concern ya biasanya langsung minta, kayak kemarin ada pemeriksaan tematik vokasi misalnya, Pak portalnya tolong jadikan kami adminnya sehingga kami bisa meng-create sendiri, dan mereka jalan gitu. Dan kami senang pekerjaan di TI itu bukan kami harus, karena kalau kami yang melakukan semuanya pasti nggak akan sanggup gitu. Makanya salah satu contohnya untuk kebutuhan portal, maka satker yang handle masing-masing, bukan untuk mempersulit, bukan TI nggak mau ngerjain, tapi yang lebih tahu pekerjaan, bagaimana konten yang harus diisi, bagaimana isinya gitu. Itu kan satker masing-masing, sehingga kreativitas masing-masing dan manfaatnya juga bisa aja nanti itu bisa dipakai untuk ya, memang terus terang sekali lagi Mas Pulung, sobat pembelajar semua, banyak yang minta dengan masa pandemi ini, misalnya gini, Pak saya nggak harus ngisi dong di kelola tugas, orang saya kan setiap kali kan ngisi di Sintak misalnya nih, contohnya nih ngisi di Sintak kan gitu, saya kan udah ngisi mau verifikasi tagihan. Nah kalau bisa ambillah data itu masuk otomatis menjadi baik kan gitu. Tapi saat ini adalah yang kita lagi prioritaskan adalah teman-teman dari pemeriksa yang ngisi di Siap tadi. Kalau udah ngisi di Siap, ya kita teman-teman di tempatnya Pak Rudi itu sedang merancang bahwa nanti apa yang diisikan di Siap itu prosedurnya misalnya otomatis nanti akan diambil ke
kelola tugas, jadi nggak mungkin dia akan kelewat mengisikan kelola tugasnya misalnya. Kadang-kadang kan itu problemnya, kesannya saya masukin beberapa kali di aplikasi yang berbeda gitu. Tapi memang mohon maaf saat ini memang di beberapa aplikasi masih seperti itu, karena memang kadang-kadang suatu aplikasi dibuat karena kebutuhan ini di saat pandemi, harusnya kan dari rancang benar dari awal gitu, tapi karena harus cepat, harus bisa segera gitu ya. Akhirnya oke lah, nanti berapa integrasinya di belakang aja menyusul beberapa waktu kemudian. Nah itu Mas Pulung. Oke. Jadi ini untuk sahabat pembelajar, sekali lagi ini pesan ya. Kelola tugas tidak dibikin hanya untuk menggugurkan kewajiban ya. Tapi juga banyak sekali manfaatnya ya. Cuma memang Mas Novi banyak juga saya ngobrol dengan atasan-atasan, kalau seorang atasan yang punya anak buah katakanlah 20 saja lah, ada yang sampai 60 itu kan. Saya pernah nanya, memang itu biasanya kalau di kelola tugas diceki satu-satu pekerjaannya enggak juga katanya, cuma oke ya. Tapi itu masalah kebiasaan sebenarnya. Kalau kita sudah sangat familiar, saya yakin rekan-rekan dan mau sadar dan mau tentunya akan cukup bagus. Saya dulu kalau sama atasan saya bilang ke atasan saya, kalau saya nggak direview, saya nggak ngisi kelola tugas ya. Akhirnya direview terus ya. Cuma ini jangan dilakukan oleh sahabat belajar ya, kasihan juga kalau yang atasan yang anak buahnya itu sampai 60, karena kemarin ada yang 50-an, 60-an, ya itu berat juga memang ya. Oke. Kemudian lagi nih Mas, bicara tentang, nah tadi karena kembali merujuk ke atas nih, terkait dengan pemeriksaan akuntan, karena Mas Novis adalah seorang akuntan. Ini ada sebuah pertanyaan dari teman-teman kan. Karena saya juga membimbing, kadang-kala ada orang tua yang anaknya mau masuk perguruan tinggi itu masuk mana, akuntan atau tidak. Nah ini ada pertanyaan menarik ini kan, kalau teknologi semakin berkembang kan, ini kira-kira profesi akuntan nanti misalnya ada aplikasi terkait dengan akuntansi dan sebagainya, ini kira-kira peran akuntan gimana ya, apakah berkurang nggak ya kan? Kalau ini kan banyak sekali ya, ini juga sering ditanya juga, nggak cuma Mas Pulung juga yang bertanya, bahkan di BPK negara lain juga sudah mulai berkutat dengan profesi akuntan, dan di dalamnya pasti ada auditor. Kayak kita kan akuntan juga biasanya ada hubungannya dengan pemeriksa gitu ya. Jadi memang ada kekhawatiran itu gitu ya. Ini kalau ada dari ada beberapa yang sudah meriset, mengeluarkan report, misalnya kayak The Guardian itu di tahun 2018 itu sudah mengeluarkan probabilitas kayak semacam kayak survei probabilitas bahwa aplikasi ataupun robot nanti akan menggantikan beberapa job di 20 tahun ke depan gitu. Artinya, nah ini menariknya adalah akuntan dan auditor itu ada di posisi kedua, yang 94% ke atas itu kemungkinan besar akan bisa digantikan oleh teknologi itu, baik robot maupun yang lain. Jadi intinya kalau saya pribadi sih bisa jadi memang kondisi itu akan terwujud gitu ya, tapi tidak 100%. Artinya mungkin memang akan orangnya banyak dikurangi gitu ya. Artinya mungkin tadinya butuh sekian akuntan atau sekian auditor untuk satu tim misalnya, atau untuk menyiapkan laporan keuangan, tapi mungkin dengan bantuan teknologi, dengan robot, istilahnya mungkin ada yang sobat pembelajar atau Mas Pulung kenal istilah RPA. Ya. Apa ini? Biar kita tahu juga ini. Ya, itu istilahnya robotics processing audit. Artinya itu adalah semacam kayak otomatisasi di dunia audit lah gitu. Artinya itu yang sedang, bahkan ada sekarang di Intosa itu ada working groupnya namanya working group on WGISTA namanya, WGISTA, working group on impact of science and technology on audit. Nah itu udah ada working groupnya itu yang kerjanya meneliti. Sekarang ada pertanyaannya adalah
ini tentang RPA ini, Robotic Process Automation ini salah satu pertanyaannya di situ adalah apakah Anda sudah mengimplementasikan RPA tadi gitu, Robotics Process Automation. Artinya ini sudah mulai banyak dipergunakan ya jargon ini untuk internal audit misalnya, dan tidak menutup kemungkinan juga untuk external auditor juga pasti akan. Artinya pekerjaan audit yang dulunya dilakukan oleh orang sebagian bisa diotomasi oleh ya robotik. Robotik ini maksudnya adalah bukan robot dalam arti fisik, tapi semacam kayak aplikasi ataupun ya artificial intelligence misalnya gitu ya. Tetapi memang pastilah yang kayak di kita aja lah misalnya, mungkin tidak dalam waktu dekat ya, tapi di kita aja untuk big data tadi misalnya, untuk keperluan saat ini belum ada belum ada kemampuan untuk memprediksikan sesuatu aktivitas ya, tapi suatu saat pasti kita akan mengarah ke sana bahwa kalau ada belanja ini kemudian nanti di belanjanya di KL ini dan sebagainya, itu kemungkinan besar dan di Desember misalnya ada belanja yang besar misalnya, ini nanti atributnya banyak yang bisa kita masukkan ke sistem gitu ya. Itu kemungkinan transaksi yang harus diwaspadai apa enggak misalnya gitu, untuk memprediksikan. Nah, itu contoh-contoh yang itu bisa diotomasikan gitu ya. Artinya tapi kan tetap harus orang yang mikir bahwa variabel atau atribut apa yang harus dimasukkan sana, kan tetap orang yang mikir itu. Artinya ya mungkin digantikannya bisa digantikan, tapi tetap ada yang istilahnya, karena profesi akuntan maupun auditor ini banyak faktor juga yang kalau di auditor istilahnya sobat belajar pasti tahu bahwa kita butuh judgement gitu ya, meskipun sama-sama masalahnya di A gitu ya, tapi judgement auditor juga menentukan. Meskipun tadi perdebatan ya judgement itu kalau bisa dikurangi, agak dimiripkan sehingga tidak BPK yang di sana beda dengan BPK yang di sini judgementnya gitu ya, meskipun sama-sama masalah aset misalnya gitu. Jadi sekali lagi di survei tadi atau di riset tadi, di report tadi itu nampak bahwa memang profesi akuntan ini di paling atas telemarketers. Kita udah tahu bahwa telemarketers itu sudah banyak yang sekarang sudah digantikan sama AI lah gitu. Ternyata kita ngobrol sama mesin ini, bukan sama orang ini. Kalau zaman dulu kan kita yang jawab orang, ternyata sekarang mesin gitu. Jadi atau aplikasi. Nah, ini menariknya di situ. Mungkin dalam beberapa waktu ke depan itu bisa. Dan kemarin pun Bu Menteri Keuangan misalnya, kalau saya riset di Google gitu misalnya, ataupun Pak Kemenpan itu berpesan kepada para ASN bahwa ya kalau bisa Anda harus berinovasi, lebih banyak menginovasi supaya Anda tidak bisa digantikan oleh mesin gitu, artinya oleh AI ataupun yang lainnya gitu, machine learning maupun artificial intelligence dan sebagainya. Tapi intinya Mas Pulung nggak menutup kemungkinan bahwa sebagian besar, kalau ada yang bilang mungkin dihilangkan tidak, tetapi dikurangi gitu. Artinya profesi itu mungkin hilang tidak, tapi pekerjaannya dikurangi, digantikan oleh sistem ataupun aplikasi ataupun robot tadi. Kalau itu kalau bahasa di pabrik itu namanya efisiensi. Gitu. Padahal intinya dikurangi ya. Oke. Kalau kadang-kadang kita juga serba salah nih, Mas. Kemarin kan terus terang ini cerita aja, curcol ya. Mungkin sahabat ini tahu gitu ya. Kalau kita pas waktu kemarin ada program e-audit itu sebetulnya kan beberapa fitur di dalamnya itu sebetulnya jualan kita waktu itu nggak bisa kita jualan dengan adanya e-audit itu, apa sekarang BDA ini, data analytics misalnya. Kami terus terang belum berani untuk bilang bahwa pekerjaan auditor harusnya bisa berkurang gitu. Maksudnya timnya mungkin bisa berkurang, tapi kita bilangnya adalah nah ini berarti, tapi Anda bisa mengalihkan waktu yang tersisa tadi untuk memperdalam sesuatu yang kemarin belum dicari, atau memperluas sampelnya misalnya gitu, memperluas cakupan pemeriksaannya gitu. Jadi meskipun jumlah timnya sama, itu hasil pekerjaannya bisa lebih dalam atau bisa lebih luas, karena sebagian sudah dilakukan dibantu dengan teknologi. Nah itu cuman kemarin kayak misalnya dengan Zoom inilah misalnya, atau dengan kemarin
ada virtual meeting, maka kita tidak bisa, bukan kita bilangnya dengan adanya virtual meeting ini maka Anda nggak perlu lagi ke pusat. Ngapain ke pusat, orang bisa pakai Zoom atau pakai apa misalnya gitu kan, nggak mungkin bilangnya begitu. Bilangnya adalah berarti dengan ini tetap aja bisa ke pusat, nggak ada masalah, tetapi frekuensinya bisa lebih sering gitu, nggak harus nunggu ada duitnya baru bisa ke pusat kan gitu. Nah itulah kurang lebih mirip-mirip kayak gitu. Oke, baik, thank you Mas Nofis. Ini terakhir nih Mas, ini ada sebuah apa namanya, banyak juga nih di BPK ya secara umum, mungkin PNS secara umum juga ya. Saya sering dengar kalau bicara tentang teknologi ini kan beberapa ada give up juga ya. Bedanya Mas Nofis itu tahun 91 sudah berpikir nih kalau saya nggak ikuti sayang nih kan, ini momennya bagus. Nah tapi ada juga sebagian orang mungkin malah seangkatannya Mas Nofis juga itu udah mulai give up nih kan, ngikuti teknologi nggak bisa, bukan nggak bisa sebenarnya, tapi seakan-akan kayak terseret ya karena kecepatannya luar biasa. Nah, tips bagi sahabat pembelajar dalam mengikuti teknologi yang sedemikian pesat ini gimana? Karena kita ini contoh realnya Mas Nofis ini sudah 50 tahun sudah ada belum ya? Oh nggak enak juga nih ngomongnya. Apa? Nggak bisa, kurang lebih lah. Tetapi masih mengikuti kan, kita tunjukkan nih. Kira-kira gimana tips untuk sahabat pembelajar nih, terutama mungkin nanti bisa di-share ke rekan-rekan yang lebih senior juga dan sebagainya. Karena ini seringkali diomongin nih, waduh Pak sudah nggak bisa nih saya ngikuti anak-anak yang baru, teknologi udah cepat. Ini kan sering kali kita dengar nih kan. Ada nggak kira-kira tipsnya nih untuk sahabat pembelajar nih? Ya mungkin beda-beda namanya orang ya, artinya memang tapi secara umum memang faktor ya tadi, karena untuk passion tadi lumayan ini, tapi saya memang yakin ke teman-teman kalau saya memotivasi diri sendiri adalah bahwa kita yakin bahwa teknologi ini bisa membantu pekerjaan kita, bukan menyulitkan kita. Nah, itu yang mungkin motivasi yang selama ini saya pegang. Dan mungkin juga sebetulnya rekan-rekan yang sudah senior itu sebetulnya juga pasti merasakan bahwa saya lebih enak gitu ya, artinya cuman memang harus sedikit belajar. Tapi sebetulnya kalau triknya ya mungkin ada orang yang tadi bukan kita ngajarin untuk ini, tapi kalau memang sudah tidak bisa untuk udah malas saya login gitu ya, ke sana misalnya gitu ya, artinya mungkin bisa dimanfaatkan. Mungkin beberapa teman yang saya cuman mendengar dari beberapa pengalaman teman-teman yang sudah senior tadi, kalau ada yang sharing, udahlah saya kasih ke orang yang saya percaya aja supaya dibantu sama mereka gitu. Itu makanya aspek non manusiawinya apa non teknisnya kayak gitu, artinya secara hubungan personal mungkin ada yang mereka meskipun itu bukan sesuatu solusi yang diharapkan, tapi setidaknya ya itu trik dari teman-teman yang senior tadi yang merasa kesulitan ini, meskipun ada juga banyak teman-teman yang ya istilahnya akhirnya karena merasakan manfaatnya gitu ya, jadi malah pengen segera melaksanakan. Kayak kemarin ada teman-teman yang ya memang masih ya seumuran sama saya gitu ya misalnya, dan di daerahnya bahkan minta supaya udahlah nih nggak ada K-Sub-Out-nya, kalau bisa ada yang menghandle SIPTL misalnya, artinya tolong gimana caranya gitu. Artinya kan beliau sadar bahwa meskipun mungkin seangkatan sudah lumayan sepuh gitu ya, tapi merasakan manfaatnya gitu, bahwa teknologi itu bisa membantu supaya pekerjaan untuk memonitor SIPTL, untuk melakukan pertemuan fisik dan sebagainya itu banyak dikurangi dengan adanya teknologi. Jadi sebetulnya yang jelas kalau tadi yang pertama sarannya adalah sharing saya adalah yakin bahwa ini teknologi ini memang buat memudahkan kita, bukan buat menyusahkan gitu ya, karena terus terang semua itu pasti ada manfaatnya, seperti yang kalau kita rasakan dengan teknologi yang bukan di luar BPK. Nah, supaya
bisa teknologi BPK ini kayak yang di luar BPK, misalnya Gojek dan sebagainya, atau Tokopedia ataupun yang lainnya, karena itu merasakan bahwa manfaatnya jauh lebih besar gitu, gampang bertransaksi. Nah, supaya sistem BPK juga gampang bertransaksi adalah ya tadi menggunakannya gitu ya. Artinya ini kayak ibarat telur sama ayam, saya nunggu kalau sudah gampang makainya gitu misalnya gitu, atau mau milih ya udah saya pakai aja sambil ngasih masukan. Nah, kalau saya berpesan kepada sahabat pendengar, pembelajar, kalau bisa kita termasuk golongan yang jangan menunggu sistemnya ideal dulu sehingga kita pakai, kemudian ya ini tadi kayak telur sama ayam tadi gitu. Artinya kalau bisa pesan saya itu, dan sekali lagi berilah kami yang ketiga itu masukan supaya sistem yang kita punya ini seperti sistem lain yang dirasakan manfaatnya tadi. Itu yang penting supaya sistem yang kita bangun ini sama-sama kita besarkan gitu ya. Kalau bisa ya kita jual ke tempat lain, nggak cuma di BPK aja dipakai tapi di tempat lain. Dan itu sudah kita mulai dengan kita punya PNBP untuk di aplikasi dokumentasi pemeriksaan. Oh, sudah ada PNBP-nya juga ya, Mas? Sudah. Ini ya. Oke. Baik, terima kasih sekali Mas Nofis. Ini sudah 1 jam ya. 1 jam ini kalau diteruskan 2 hari 2 malam ya nanti ditanya 5 menit. Dilihat sedih. Ya, jadi sahabat pembelajar, ada 1 poin tadi saya ambil yang terakhir aja, kalau yang panjang nanti sahabat pembelajar bisa dengarkan ulang ya, bahwa teknologi itu memudahkan. Ini pesannya Mas Nofis nih. Teknologi itu memudahkan. Kalau masih ada kekurangan, maka berikan masukan ya. Bukan macam di kita ya, dihujat biasanya kalau kurang, cuma nggak dipakai, nggak dihujat tapi tidak diberikan masukan ya. Itu pesan dari Pak Nofis atau Mas Nofis ya. Saya rasa terima kasih sekali Mas Nofis ya. Kita sudah bicara panjang lebar, mungkin kita kapan-kapan kita ngundang tapi temanya lain lagi nanti, karena Mas Nofis ini ilmunya banyak ya kan. Jadi mungkin yang lebih khusus ya, kurang lebih itu. Oke, sekali lagi terima kasih Mas Nofis atas sharingnya, dan sahabat pembelajar juga tentunya akan mendapatkan manfaat yang luar biasa. Saya cukupkan untuk podcast kita kali ini. Nantikan episode BPK Insight berikutnya. Salam BPK Korpu.